Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang bilangan oksidasi atau bilox, khususnya aturan dan penentuan bilangan oksidasi. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami aturan bilangan oksidasi atau bilox. Kalian dapat menghitung bilangan oksidasi suatu unsur, ion, ataupun senyawa. Aturan bilangan oksidasi atau bilox ya. Aturan yang pertama, bilox unsur bebas adalah 0 atau sama dengan 0. Unsur bebas itu yang bagaimana? Unsur yang sendirian, contohnya di sini Na, Fe, atau unsur yang berikatan dengan dirinya sendiri ya, contohnya H2, N2 ya, ini O2 dan seterusnya. Jadi unsur bebas adalah unsur yang sendirian atau berikatan dengan dirinya sendiri. Nah, aturan yang kedua, bilox hidrogen atau H dalam senyawa sama dengan +1 ya. Contoh senyawanya itu adalah H2SO4, HCl, H2O, NH4Cl, ya, NaOH dan seterusnya. Nah, ini bilox H-nya adalah +1. Aturan yang ketiga, bilox oksigen atau O, unsur O dalam senyawa sama dengan -2. Nah, contoh senyawanya adalah H2O, MgO. Nah, bilox O-nya di sini adalah -2. Nah, nanti untuk H dan O ada pengecualian nanti ya. Nah, untuk aturan yang berikutnya, senyawa tak bermuatan jumlah biloxnya sama dengan 0 ya, tidak bermuatan. Contoh senyawanya H2O, NaCl, MgO, ini HCl, H2SO4. Ini mereka semua senyawa yang tidak memiliki muatan, maka jumlah total dari bilok-bilok unsur penyusunnya itu adalah 0. Aturan yang berikutnya, ion atau senyawa ion jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Sebagai contoh, ionnya adalah Na+. Ya, Na+, maka jumlah biloxnya nanti adalah +1. SO4 2-, nah nanti jumlah total biloxnya adalah -2. Cl-, ya, nanti biloxnya adalah -1. Aturan yang berikutnya, aturan yang keenam, bilox unsur logam dalam senyawa sama dengan golongannya. Nah, unsur dari golongan 1A nanti biloxnya +1, dari golongan 2A +2, dari golongan 3A +3. Tapi nanti unsur dari golongan 6A biloxnya bukan +6 tapi -2. Dan unsur dari golongan 7A -1. Ini +1 ini contohnya Na, Mg untuk golongan 2A, untuk golongan 3-nya Al, untuk golongan 7-nya contohnya Cl. Ini aturan ini harus kalian pahami dengan baik ya. Nah, pengecualian untuk hidrogen dan oksigen. Bilox H dalam senyawa hidrida ya, hidrida itu -1. Hidrida adalah hidrogen berikatan dengan logam ya. Ini NaH, maka bilox H-nya bukan +1 tapi -1 karena Na-nya +1 dari golongan 1A. Nah, bilox oksigen atau O dalam peroksida ini adalah -1 ya, ini. Na-nya karena +1, O-nya -1. Dalam senyawa superoksida -0,5, contohnya KO2, maka bilox O-nya bukan -2 tapi -1. Ini juga bilox O-nya bukan -2 tapi -1. Nah, ini senyawa-senyawa golongan 1A yang sering muncul, LiNAK, RbCS. Jadi biloxnya LiNAK, RbCS ini adalah +1 dari golongan 1A. Ya. Dari golongan 2A ini berilium, Mg, kalsium, strontium, barium, radium, biloxnya mereka adalah +2. Nah, ini yang sering muncul ya, yang diwarnai biru. Nah, untuk golongan 7A, FCl, Bri, At, ya, fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, lithium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari ini golongan 1A, 2A, dan 3, 7A. Ya. Dan berikutnya contoh penentuan bilox. Ini contoh soalnya dan pembahasannya. Tentukan bilox unsur yang bergaris bawah. Jadi soalnya ini kita diminta untuk menentukan bilangan oksidasi dari unsur yang bergaris bawah. Sebagai contoh Fe. Berapakah bilox Fe? Nah, ini menggunakan aturan yang pertama. Fe di sini unsur bebas karena
FE sendirian ya, maka biloksnya FE adalah 0. Contoh soal yang kedua, HCl. Berapa biloksnya Cl? Ini yang bergaris bawah Cl. Nah, karena hidrogen itu ini HCl ini adalah contoh senyawa yang tidak bermuatan. Nah, maka biloks dari total H dan Cl itu adalah harus sama dengan 0. Ya. Ini HCl sama dengan 0. Nah, karena H ya, H itu adalah biloksnya adalah +1. Nah, +1 agar sama dengan 0, maka Cl-nya di sini harus berapa agar sama dengan 0? +1 ditambah berapa biar sama dengan 0? Nah, maka Cl-nya adalah -1. Ini yang dicetak merah jawabannya ya. Nah, ini Cl-nya adalah -1. Nah, ini. Yang ketiga, HNO3. Nah, ini HNO3 termasuk senyawa senyawa tidak bermuatan ya. Tidak bermuatan, maka jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa biloksnya H itu +1. Nah, sementara biloksnya O itu -2 tadi ya. O dalam senyawa itu -2. Nah, karena O-nya ada 3, maka jumlah biloks dari O adalah -2 dikalikan 3 di sini, -6. Nah, sehingga biloks N dapat kita tentukan +1 ditambah -6 ditambah berapa biar sama dengan 0. Nah, maka biloksnya N itu tentunya adalah +5. Oke ya. Untuk memperjelas, saya tambahi lagi untuk contohnya Na2SO4. Nah, ini diminta kita menentukan biloksnya dari S. Ya. Na2SO4 juga ini senyawa tidak bermuatan, maka jumlah total biloksnya harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa Na itu dari golongan 1A, biloknya +1 ya. 1A +1. Sementara Na-nya ada 2, maka biloks dari Na2 itu adalah +2. Dari +1 dikalikan 2 sama dengan +2. Nah, O sesuai aturan yang tadi kita gunakan di sini, O itu juga biloksnya -2. Karena O-nya ada 4, maka jumlah biloks dari O4 itu adalah -8. Sehingga bilok S yang bergaris bawah ini dapat kita tentukan +2 ya, ditambah -8 ditambah berapa di sini agar sama dengan 0. Nah, berapa? Oke, tentunya adalah +6. Sehingga jumlah total mereka sama dengan 0. Nah, jawabannya +6 ya. Contoh lagi, SO42-. Nah, ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. SO42- ini sebagai contoh dari senyawa ion. Ya, senyawa ion dengan jumlah total biloksnya adalah -2. Nah, jadi jumlahnya harus -2. Nah, kita tahu aturan O itu adalah biloksnya -2. Nah, karena O-nya ada 4, maka jumlah dari O4 biloksnya adalah -8. Nah, biloksnya S dapat kita tentukan. Nah, berapa ditambah -8 sama dengan -2. Oke, tentunya adalah +6. Oke, mudah bukan? Nah, sudah semakin jelas ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini K2Cr2O7. Nah, ini. Nah, K2Cr2O7 diminta untuk menentukan biloksnya Cr ini ya. Nah, karena ini tidak bermuatan, maka jumlah total biloksnya harus 0 ya. Jumlah total biloksnya harus 0. Nah, kita tahu bahwa K itu dari golongan 1A. Nah, maka biloksnya K adalah +1. Nah, karena K-nya ada 2, maka jumlah dari K2 biloksnya adalah +2. Nah, O itu biloksnya ada -2. Karena ada 7, O7 ya, maka jumlah total biloks dari O7 itu -2 dikalikan 7, -14. Nah, di sini yang ditanyakan CR. Di sini CR-nya ada 2. Nah, 2 ditambah -14 biar sama dengan 0, maka harus ditambah berapa? Maka di sini biloksnya CR2-nya itu adalah +12. Apakah sudah selesai? Nah, kalau sampai kita diminta untuk menentukan biloksnya CR saja, maka ini +12 dibagi 2 ya. Kalau diminta CR saja, biloksnya CR ya, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini +6 jawabannya. +6 adalah biloksnya CR, sementara 12 adalah biloksnya CR2. Ini ya. Nah,
Oke, yang berikutnya NaPO4 2 minus ya. NaPO4 2 minus ini jumlah totalnya harus minus 2 karena ini adalah senyawa ion dengan dengan ion total minus 2, maka jumlahnya harus minus 2. Nah, kita tahu Na itu dari golongan 1A, maka piloksnya plus 1. Sementara O itu piloksnya adalah minus 2. Karena O-nya ada 4, maka jumlah dari O4 piloksnya adalah minus 8. Nah, plus 1 sama minus 8 itu sudah minus 7. Nah, sehingga P-nya dapat kita tentukan yaitu plus 5. Nah, ini piloksnya P-nya adalah plus 5. Soal yang berikutnya NH4+. NH4+ ini senyawa ion ya, kation ini ya. Jumlah piloksnya mengikuti muatannya sehingga jumlah totalnya adalah plus 1. Nah, kita tahu piloksnya H itu adalah plus 1, sementara H-nya ada 4 ya, maka piloksnya H4 itu adalah plus 4. Nah, agar jumlah totalnya plus 1, maka piloksnya N dapat kita tentukan yaitu minus 3. Nah, contoh yang terakhir H2. Berapa piloksnya H2? Apakah 1? Ayo, masih ingat nggak? Nah, ini H2 contoh dari unsur bebas ya. Ini sehingga piloksnya H adalah 0 ya. Oke. Latihan-latihan ini harus kalian pahami ya. Nah, ini yang berikutnya tugas untuk kalian. Tentukan piloks unsur yang bergaris bawah. Hanya ada 2 soal di sini. Nah, K2CrO4 berapa piloksnya Cr-nya? Dan yang berikutnya MnO4 minus ya, bermuatan minus 1. Nah, berapa piloksnya Mn-nya? Silakan kalian tentukan ya. Oke, semoga pertemuan hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya, agar nanti kita bisa masuk ke materi-materi yang menggunakan bilangan oksidasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.